Bapak, Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian sabda Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40 dengan ayat nasnya Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang 25 sampai 26. Demikian bunyinya. Kepala penjara Filipi. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Tema hari ini adalah kuasa doa dan pujian. Bapak, Ibu dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita sering ditantang kepada keadaan, entah itu baik ataupun buruk. Kadang kita menjadi ragu, khawatir, ataupun bimbang menghadapinya. Kalau kita melihat sepintas dari kehidupan Paulus, tentunya kita mengenal siapa hamba Tuhan ini. Paulus mempunyai ciri sebagai pejuang Injil yang gagah berani. Silas adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mengenal mundur, dengan semangatnya yang berapi-api. Oleh karena keberanian serta kuasa Allah yang ada pada diri mereka, tentunya Paulus dan Silas pergi memberitakan firman Allah, baik itu di kota maupun di desa. Karena keberanian mereka pula, maka mereka harus mendekam di dalam penjara. Namun pada waktu Paulus dan Silas berdoa dengan diiringi puji-pujian, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Belenggu-belenggu yang mengikat kaki dan tangan mereka terlepas, dan pintu-pintu terbuka lebar-lebar oleh karena gempa yang begitu hebat. Akhirnya Paulus dan Silas terlepas secara ajaib. Melihat hal ini, maka menjadi percayalah orang-orang yang ada di sekeliling mereka, bahkan kepala penjara itu sendiri pun menjadi percaya kepada Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, seringkali kita mengalami tantangan yang membuat kita merasa tidak kuat, ketakutan, bahkan kita ingin lari dari kenyataan hidup ini. Seolah-olah kita dihadapkan pada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Akhirnya kita merasa bosan, malas berdoa, malas beribadah, malas membaca firman Allah, dan sebagainya. Mengapa kita tidak mencoba selalu memuji Tuhan? Kita harus mengerti prinsip tentang pujian, sebab pujian bukan sekedar penghias dalam tata cara peribadahan kita. Pujian membawa hadirat Tuhan.
Pujian menarik mujizat dari tahta Allah. Pujian menghadirkan Allah dalam hidup kita. Sayang, tidak semua orang Kristen menyadari akan adanya kuasa di dalam pujian. Kita lihat Paulus dan Silas yang berada dalam penjara dengan penjagaan ketat. Bagaimana mungkin mereka akan keluar dari penjara? Tidak mungkin kecuali dengan pujian. Seperti firman Tuhan, Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ada kuasa di dalam pujian. Kalau kita tidak pernah memuji Tuhan, berarti kita belum tahu bagaimana rasanya menikmati kuasa Allah dicurahkan saat umat Allah memuji Tuhan. Bila pujian dinaikkan, maka ada kuk yang dipatahkan. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, renungan pagi ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap bersemangat dengan teriring berkat Tuhan. Amin.